Kalau nanti berujung kepada koalisi, ya tentu secara pribadi saya menganggap itu sangat baik. Karena apa? Karena dua partai besar menjadi satu, ini sebuah langkah yang maju untuk kita melihat untuk kepentingan masyarakat Badung. Wacana koalisi merah kuning kian santer. Anom Gumanti, kuda hitam di Pilkada Badung. Dinamika politik di Kabupaten Badung sangat dinamis. Selain sejumlah asumsi yang muncul, partai politik yang memperoleh kursi di Parlemen Kabupaten Badung juga mulai melakukan manuver politik. Tak hanya wacana koalisi merah kuning dalam Pilkada Badung yang kembali dimunculkan, bahkan nama I Gusti Anom Gumanti yang kini menjadi ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD Badung diyakini memiliki kans besar atau sebagai kuda hitam atau black horse disandingkan dengan Iwayan Suyase yang saat ini menjabat Ketua DPD Partai Golkar Badung. Anom Gumanti yang dihubungi Selasa 2 April 2024 mengatakan sudah ada sejumlah nama yang muncul dari tokoh-tokoh PDI Perjuangan untuk disandingkan ikut dalam Pilkada Badung termasuk dirinya. Namun hal tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat dan dari pihak partai sendiri belum menunjuk sebuah nama ataupun paket. Ya tentu apapun tugas yang diberikan kepada saya, karena saya adalah seorang kader, ya saya harus siap tegak lurus terhadap aturan partai. Nah, mengenai aspirasi yang berkembang saat ini, ada yang menggadang-gadang, ya silahkan sajalah, itu kan penilaian masyarakat Badung. Baik yang ada di organisasi masyarakat, mungkin yang ada di lembaga DPRD juga, atau mungkin di konstituen atau di masyarakat tersebut. Lebih lanjut, politisi 3 periode di DPRD Badung ini mengatakan pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Badung untuk menilai. Tokoh-tokoh di Badung yang muncul pastilah sudah melakukan yang terbaik sesuai yang ditugaskan oleh partainya. Karena kan dari penilaian itu mungkin menurut beliau adalah orang yang bisa pantas atau mungkin tidak pantas dan lain sebagainya. Ya bagi saya sih apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah ditugaskan kepada saya sudah berusaha melaksanakan dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Toh juga arahnya mungkin seperti itu, ya mungkin ini mujizat bagi saya. Dan tentu ini, saya ingin melihat dulu mandat dari rakyat apa memang benar dari rakyat Badung kan gitu, kita cross check dulu. Nah kalau memang semua komponen, elemen memang sudah mengarah ke situ dan ada penugasan dari partai, ya kita harus tegak lurus dengan partai. Ditanya mengenai isu koalisi di Pilkada Badung akan merangkul Partai Golkar dalam Pilkada, Anom Gumanti menyatakan pihaknya belum bisa bicara terlalu jauh. Namun ia mengaku peluang itu sebagai salah satu strategi yang cukup baik. Tetapi kan itu tidak 100% mutlak harus seperti itu. Karena PDI Perjuangan kan masih punya kader-kader yang baik lah, kader-kader yang memang cocok untuk ditempatkan di situ. Nah kita juga tidak tahu nih, karena kan hak prerogatif untuk pilkada gubernur, pilkada bupati dan gubernur itu ada di DPP, ada pada Ibu Ketua Umum. Ya saya kira pertimbangan pusat ini juga sudah dikaji secara matang siapa yang akan diberikan rekomendasi nantinya. Kalau nanti berujung kepada koalisi, ya tentu secara pribadi saya menganggap itu sangat baik. Karena apa? Karena dua partai besar menjadi satu, ini sebuah langkah yang maju untuk kita melihat untuk kepentingan masyarakat Badung, bukan kepentingan semata-mata pribadi antar pribadi, sekelompok antar sekelompok, tapi untuk masyarakat Badung. Selain itu, kata tokoh Kute yang populer disapa AG ini, terwujudnya koalisi akan memberikan kondusivitas positif bagi daerah. Sebagai partai pemenang di Kabupaten Badung, PDI Perjuangan dan Golkar tentu ada penyatuan dalam penyerapan aspirasi masyarakat dan pasti lebih maksimal. Begitu juga apa yang menjadi keinginan masyarakat. Sebagai kader partai, satu tentu saya harus solid ke dalam di fraksi, di struktur, di organisasi. Yang kedua,
tentu kita sabar menunggu dulu. Ini kan juknis dari KPU ini kan belum turun. Yang ketiga, ya tentu kita bersabar dulu memberikan hak kepada DPP partai, terutama kepada Ibu Ketua Umum, untuk menentukan siapa yang akan diberikan rekomendasi. Ketika itu sudah turun, tidak ada lagi istilahnya kader untuk tidak melaksanakan hal tersebut dengan tegak lurus terhadap partai. Jika nantinya PD Perjuangan mengusung kader maupun non-kader di Pilkada, Anom Gumanti mengatakan pihaknya siap mengawal instruksi partai tersebut. Bukan hanya rela dengan senang hati. Kenapa dengan senang hati? Karena itu instruksi dari Ketua Umum kami, dan Ketua Umum sudah mendapatkan mandat dari Kongres yang kami tetapkan bersama. Ya tentu kami harus ikuti dong. Dan siapapun nanti akan menjadi pemimpin di Badung, ya baik kader, non-kader. Kalau kita berbicara di internal ya, kader, non-kader, berarti itu pilihan terbaik melalui DPP. Tentu sudah ada syarat ujinya, popularitasnya mungkin, kapabilitasnya dan lain sebagainya. Itu nggak mungkin DPP kami merekomendasikan orang yang tidak memiliki kompetensi, orang yang tidak memiliki kapabilitas untuk ikut bersaing di pilkada, kan gitu. Kabar Bali Hits mengabarkan.